Lu sadar nggak? Ada hal yang lebih serem daripada gaji kecil. Yaitu, gaji gede, tapi tetap aja nggak pernah cukup. Duit baru aja mampir, udah kabur lagi. Kayak punya kaki sendiri, boro-boro nabung, nahan seminggu aja udah ngos-ngosan. Dan biasanya, kita nyalahin macem-macem. Gaji kecil lah, harga naik lah, usaha lagi sepi lah. Padahal, coba deh, jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan, masalahnya bukan di luar sana, tapi ada di kebiasaan kecil lu sendiri. Yes, kebiasaan kecil yang lu lakuin tiap hari tanpa sadar bisa jadi alasan kenapa uang selalu menjauh dari hidup lo. Nah, di video ini, gue bakal bongkar 10 kebiasaan sehari-hari yang bikin uang pergi menjauh dari hidup lo. Gue yakin dari 10 ini minimal ada 1-2 kebiasaan yang lu masih lakuin sampai sekarang. Jadi, tahan dulu jempol lo, jangan skip, karena kalau lu paham dan ubah ini, jalan lu buat lebih tenang soal duit bisa mulai dari sini. 1. Ngikutin gaya hidup orang lain. Banyak orang bangkrut bukan karena nggak punya penghasilan, tapi karena pengen kelihatan kaya, padahal belum waktunya. Contoh nyata, gue punya temen, kerja biasa aja, gaji pas-pasan. Tapi tiap ada HP baru, dia yang paling duluan beli. Nongkrong, nggak mau ketinggalan. Padahal kartunya udah merah terus. Hasilnya, gajinya habis sebelum akhir bulan, tabungan nol, hutang numpuk. Padahal, kalau lo lihat orang kaya beneran, kayak Warren Buffett, miliarder dunia, dia aja sampai sekarang masih tinggal di rumah sederhana yang udah dia beli puluhan tahun lalu. Jadi ingat pepatah, orang miskin pengen kelihatan kaya, orang kaya malah pengen kelihatan sederhana. Pertanyaan buat lo, lu pernah nggak beli sesuatu cuma karena temen lu punya duluan, padahal sebenarnya lu nggak butuh? 2. Nggak pernah catat keuangan. Ini klasik, tapi mematikan. Banyak orang mikir, ribet amat sih catat-catatan, toh cuma jajan 10.000, 20.000 doang. Padahal, kalau dikumpulin, bocornya bisa gila-gilaan. Gue pernah coba bikin catatan harian, dan gue kaget setengah mati. Ternyata duit gue paling banyak kebuang bukan buat hal penting, tapi buat ongkir belanja online. Sehari cuma 15.000, 20.000, tapi sebulan bisa 1 juta lebih. Kalau setahun, ya udah kayak bayar kontrakan. Jack Ma, founder Alibaba, pernah bilang orang miskin itu sering kalah bukan karena nggak punya uang, tapi karena nggak bisa ngatur uangnya. Nah, catatan keuangan itu senjata paling sederhana buat lu ngontrol duit, biar lu tahu bocornya di mana. Pertanyaan buat lo, kalau lu jujur ke diri sendiri, bocor duit lu paling banyak ada di mana? Kopi, jajan online, ongkos transport, atau malah rokok? Nah, itu baru 2 kebiasaan pertama. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa bikin lu miskin selamanya kalau nggak segera lu stop. Di part selanjutnya, gue bakal bongkar kebiasaan ketiga dan keempat yang lebih berbahaya lagi. Karena biasanya kebiasaan ini nyamar jadi kebutuhan penting, padahal sebenarnya cuma nafsu aja. Jadi jangan kemana-mana, stay terus, biar lu bisa kenal dan putus rantai kebiasaan yang bikin duit lu kabur. 3. Boros buat bikin orang lain kagum. Lu sadar nggak? Banyak orang rela ngutang cuma demi dapat kata-kata, "Wah, lu keren ya." Entah itu beli motor baru padahal cicilan belum lunas, pamer barang branded di sosmed, atau traktir temen nongkrong padahal dompet udah tinggal receh. Gue pernah ngalamin ini bro. Dulu waktu masih kuliah, gue suka banget traktir temen nongkrong. Rasanya puas aja gitu, jadi orang baik yang ngeraktir. Tapi ujung-ujungnya, gue yang makan mie instan sebulan penuh karena duit jebol. Kalau dipikir-pikir, orang lain tuh sebenarnya nggak peduli sama dompet lo. Hari ini lu traktir, besok mereka lupa. Jadi buat apa lu bikin diri sendiri sengsara demi pengakuan yang cuma sementara? Steve Jobs pernah bilang, jangan buang waktu lu buat hidup dalam bayangan orang lain. Sama halnya dengan uang, jangan buang uang lu buat nyenengin orang lain, sementara lu sendiri yang menderita. Pertanyaan buat lo, lu pernah nggak
Ngeluarin duit gede, terus nyesel karena sebenarnya cuma pengen kelihatan keren di mata orang lain. 4. Nunda-nunda mulai nabung atau investasi. Nah, ini penyakit banyak orang. Nanti aja deh nabung kalau gaji udah gede. Investasi mah buat orang kaya. Padahal justru karena lu nggak mulai dari sekarang, lu nggak pernah jadi kaya. Contoh sederhana, lu nabung 500.000 sebulan. Kalau lu mulai umur 20, umur 30 lu udah punya 60 juta lebih. Tapi kalau lu baru mulai umur 30, di umur 40, duit lu cuma setengahnya. Bedanya bisa puluhan juta, bro. Gue dulu juga salah kaprah. Gue mikir, buat apa nabung sekarang? Toh gaji kecil nggak kerasa. Tapi waktu gue coba disiplin nabung kecil-kecilan, baru kerasa banget bedanya. Ada rasa tenang, nggak panik tiap ada kebutuhan mendadak. Ada pepatah Arab bilang, waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Sama halnya dengan nabung dan investasi. Kalau lu nggak mulai hari ini, lu bakal terus ketinggalan. Pertanyaan buat lo, lu lebih sering pakai alasan apa buat nggak nabung? Gaji kecil, banyak kebutuhan, atau males ribet? Nah, sekarang lu udah tahu kebiasaan ketiga dan keempat. Boros demi gengsi dan nunda-nunda nabung. Dua-duanya sama-sama jebakan manis, tapi ujungnya pahit. Di part berikutnya, gue bakal bongkar kebiasaan kelima dan keenam yang lebih licik lagi. Karena biasanya kebiasaan ini nyamar jadi kebutuhan penting. Padahal sebenarnya cuma nafsu aja. Jadi jangan kemana-mana, stay terus biar lu nggak kejebak makin dalam. 5. Belanja karena nafsu, bukan karena butuh. Lo pernah nggak lagi scroll marketplace, lihat tulisan flash sale 90% off. Terus tiba-tiba tangan gatel ngeklik check out, padahal barangnya nggak lo butuhin sama sekali. Gue dulu sering banget gini. Ada diskon, gue pikir, sayang banget kalau nggak beli, mumpung murah. Akhirnya, barang numpuk di rumah, dari kaos sampai barang elektronik kecil-kecilan. Yang dipakai, paling cuma 1-2. Sisanya jadi pajangan debu. Inilah yang namanya emotional spending. Lo belanja bukan karena butuh, tapi karena perasaan doang. Orang marketing pinter banget mainin ini. Bikin lo ngerasa kalau nggak beli sekarang, lo rugi. Padahal justru sebaliknya, lo rugi kalau beli. Robert Cuban, miliarder pemilik Dallas Mavericks, pernah bilang, satu-satunya cara benar-benar kaya adalah mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Dan ini bener banget. Kadang cara termudah biar lo punya lebih banyak duit adalah jangan keluarin duit buat hal yang lo nggak butuhin. Pertanyaan buat lo terakhir kali beli barang diskonan yang akhirnya nggak pernah kepake apa coba? 6. Nggak bedain antara kebutuhan sama keinginan. Banyak orang jatuh miskin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena salah ngatur prioritas. Yang sebenarnya keinginan dipaksa jadi kebutuhan. Contoh, lo butuh makan biar hidup, tapi lo malah mikir, makan biasa nggak seru, harus di resto hits biar keren. Atau lo butuh kendaraan, tapi lo mikir, nggak bisa nih kalau nggak mobil baru, biar tetangga nggak ngomongin. Gue pernah ngalamin ini juga. Waktu pertama kali punya penghasilan, gue langsung kredit motor baru, padahal motor lama masih bisa jalan. Hasilnya, setiap bulan gue kejar-kejar cicilan, dan duit buat nabung otomatis hilang. Kebutuhan itu hal yang bikin lo survive, sementara keinginan cuma bikin lo ngerasa lebih. Bedain ini, dan lo bakal lebih gampang punya sisa duit buat ditabung atau diinvestasiin. Ada kata-kata keren dari Dave Ramsey, pakar keuangan pribadi. Belajarlah hidup seperti orang miskin, biar suatu hari lo bisa hidup seperti orang kaya. Artinya apa? Jangan turutin semua keinginan sekarang, biar nanti lo bisa nikmatin hidup lebih bebas. Pertanyaan buat lo. Kalau lo jujur, apa hal yang selama ini lo bilang butuh, padahal sebenarnya cuma pengen? Jadi sekarang lo udah tahu, dua musuh besar di dompet lo adalah belanja karena nafsu, dan salah bedain kebutuhan sama keinginan. Ini sering banget bikin orang keblinger, sampai hidupnya penuh utang. Di part berikutnya, gue bakal bongkar kebiasaan ke-7 dan ke-8, yang lebih bahaya lagi, karena kebiasaan ini nyerang mindset lo. Kalau lo nggak sadar, bukan cuma duit lo yang kabur, tapi masa depan lo juga ikut hilang. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. 7. Males cari ilmu keuangan. Lo sadar nggak?
Banyak orang rajin banget kerja, tapi males banget belajar cara ngatur duit. Padahal, ilmu keuangan itu kayak peta. Lo bisa kerja sekuat tenaga, tapi kalau nggak punya peta, lo bakal muter-muter di tempat, nggak pernah nyampe tujuan. Gue inget banget dulu, gue juga tipe yang malas baca buku finansial. Gue pikir ribet, nggak penting, dan mending dipakai buat hiburan. Tapi makin kesini, gue nyadar, orang-orang yang ngerti keuangan bisa bikin duit kerja buat mereka. Sedangkan orang yang nggak ngerti, ya ujung-ujungnya kerja seumur hidup buat duit. Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, pernah bilang, masalah keuangan kebanyakan orang bukan karena mereka kurang duit, tapi karena mereka kurang pengetahuan. Nah, itu dia kuncinya. Pertanyaan buat lo. Lo lebih sering keluarin duit buat hiburan, atau buat nambah ilmu yang bisa bikin lo lebih pintar ngatur duit? 8. Takut ambil risiko sehat. Banyak orang hidupnya gitu-gitu aja karena terlalu takut keluar dari zona nyaman. Contoh, ada peluang usaha kecil, tapi bilangnya takut rugi. Ada kesempatan investasi kecil-kecilan, tapi bilang nanti aja kalau udah mapan. Akhirnya apa? Waktu lewat, peluang lewat, duit juga lewat. Gue pribadi pernah nolak peluang kecil. Temen gue ngajak patungan usaha makanan. Modal cuma 1 juta, tapi gue mikir ribet dan takut rugi. Beberapa bulan kemudian, usaha itu meledak dan sekarang punya cabang banyak. Gue cuma bisa gigit jari. Padahal yang namanya risiko itu ada 2. Risiko sehat sama risiko bodoh. Risiko bodoh itu kalau lo asal-asalan. Risiko sehat itu kalau lo udah belajar, riset, dan coba step kecil. Dan orang sukses itu berani ambil risiko sehat. Elon Musk bahkan pernah bilang, kalau sesuatu itu penting buat lo harus coba meskipun kemungkinan gagal besar. Nah, kalau orang kaya aja bisa berani gagal, masa lo mau selamanya main aman tapi nggak pernah maju? Pertanyaan buat lo lebih sering milih aman tapi nggak berkembang, atau coba ambil langkah kecil biar bisa naik level? Nah, sekarang lo udah tahu 2 kebiasaan berbahaya yang nyerang mindset lo. Males belajar dan takut ambil risiko sehat. 2 hal ini bisa bikin lo selamanya stuck di posisi yang sama, gak pernah naik level. Di part berikutnya, gue bakal bongkar kebiasaan ke-9 dan ke-10. Ini yang paling sering jadi jebakan manis, karena kelihatannya wajar banget, tapi sebenarnya bikin lo susah kaya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai akhir. 9. Terlalu gampang berhutang. Lo tahu nggak, sekarang gampang banget ngutang. Mau beli HP baru, ada pay later. Mau belanja online, ada cicilan 0%. Mau nongkrong fancy, gesek kartu kredit. Awalnya kelihatan ringan, cuma 200.000 per bulan. Tapi kalau semua lo cicil, tahu-tahu totalnya bisa jutaan. Gue pernah ketemu orang gaji UMR, tapi cicilannya ada 4 jenis. Motor, HP, kartu kredit, sama pay later belanja online. Akhirnya, tiap bulan, duit gajinya habis sebelum sempat dipegang. Hidupnya kerja buat bayar cicilan. Warren Buffett pernah bilang, kalau lo beli barang yang gak lo butuhin, sebentar lagi, lo bakal jual barang yang lo butuhin. Dan hutang konsumtif itu, cara tercepat bikin lo kehilangan masa depan. Pertanyaan buat lo sekarang kerja buat hidup enak atau cuma kerja buat bayar cicilan? 10. Nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Bayangin lo naik motor atau mobil tanpa arah. Muter-muter aja, bensin habis, tapi nggak pernah nyampe ke tujuan. Nah, itu sama kayak hidup lo kalau nggak punya tujuan keuangan. Banyak orang bilang, gue pengen kaya. Tapi kaya buat apa? Pengen bebas hutang, pengen beli rumah, pengen pensiun tenang. Kalau lo nggak jelas, lo bakal gampang kebawa arus. Dapat duit, habis begitu aja. Gue pribadi baru ngerasain bedanya waktu bikin tujuan keuangan yang spesifik. Gue pengen punya dana darurat 20 juta dalam setahun. Tiap kali gue pengen boros, gue ingat target itu dan jadi lebih gampang nahan diri. Tony Robbins pernah bilang, orang yang gak punya tujuan hidup ibarat kapal tanpa arah, terombang-ambing di tengah laut. Sama halnya dengan duit lo bro.
tanpa tujuan, lo bakal kemana-mana, tapi nggak pernah nyampe. Pertanyaan buat lo, kalau ditanya sekarang, tujuan keuangan terbesar lo apa? Atau jangan-jangan lo belum pernah mikirin? Jadi itu tadi 10 kebiasaan sehari-hari yang bikin uang menjauh. Dari ngikutin gaya hidup orang lain, belanja karena nafsu, malas belajar, sampai gampang ngutang dan gak punya tujuan. Kalau lu sadar ada satu aja kebiasaan yang masih lo lakuin, kabar baiknya, lo udah selangkah lebih maju dari orang lain. Karena sadar itu langkah pertama buat berubah. Ingat bro, kaya itu bukan cuma soal penghasilan gede. Kaya itu soal kebiasaan. Dan kalau lo mulai ubah kebiasaan lo sekarang, masa depan lo bisa jauh lebih tenang dan bebas. Kalau video ini bikin lo keingat sama temen atau keluarga yang sering ngalamin hal kayak gini, share aja ke mereka. Siapa tahu jadi titik balik buat hidup mereka juga. Dan jangan lupa, di channel ini gue sering bahas tips mindset keuangan, cara ngatur duit, sampai trik biar lo bisa naik level pelan-pelan. Jadi pastiin lo tonton video gue yang lain, biar lo nggak cuma tahu kesalahan, tapi juga belajar strategi buat keluar dari lingkaran ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, lo ubah kebiasaan lo sekarang, artinya lo lagi ngubah masa depan lo.